Oh ya. Cabut Pak Rakumbu. Akan cabut keluar ke saja. Ah begitu. Dari DPW Partai Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerahkan berkas administrasi pencalonan anggota legislatif DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan disaksikan oleh Bawaslu untuk dipergunakan dalam proses verifikasi administrasi. Baiklah diterima dan kita proses. Selanjutnya, dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diterima akan diperiksa oleh tim verifikator Silon KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proses ini akan didampingi oleh Komisioner KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur serta disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara. Sambil menunggu dokumen diperiksa, Bapak Ibu dipersilakan untuk sambil kita tarik nafas sedikit dulu. Satu bos kopi luka puasa. Bapak Yusak dan juga pengurus yang saya kasihi, sambil kita minum, kita isi waktu 1% di tiap dapil, maka tentu butuh waktu berapa ratus orang yang harus dicek satu demi satu, sehingga kita isi waktu untuk bincang-bincang ada berusaha apakah ada unek-unek yang terpendam, terutama dengan 30% tambahan. Isu yang paling seksi yang menurut saya, iya. Jadi kalau teman-teman yang aktivis perempuan itu biasanya sudah paham. Jadi kalau perjuangan 30% prosesnya di tengah jalan, tentu ada unek-unek, ada perasaan yang tersimpan, caci maki itu pasti. Ketua ini kan yang akhirnya mendasari kami datang hari ini, itu kan jelas-jelas undang-undang menyatakan bahwa dia 30%.
Tetapi ketika satu dapil yang beranggotakan harus 4 orang, kemudian di situ dikatakan dibuat dalam peraturan KPU bahwa 30% itu adalah 1 orang per keluarga. Itu kan sebenarnya sudah melanggar sebenarnya undang-undang bahwa dia hanya mencapai 25% saja. Kemudian bagaimana di pusat sana KPU atau Bawaslu berkompromi untuk akhirnya membuat satu peraturan PKPU yang memungkinkan satu dapil yang anggotanya 4 orang itu hanya 25% saja caleg perempuan. Nah itu yang menjadi bom waktu bagi kita dan dampaknya itu sebenarnya merugikan partai politik. Kemarin itu seharian suasana batin dari seluruh kader Partai Nasdem atau mungkin partai-partai semua di Indonesia itu suasana batinnya itu dilematis, tegang dan dilematis karena sangat-sangat membuat kita harus berkeputusan untuk mencoret satu laki-laki kemudian memasukkan satu perempuan dengan kondisi seperti ini. Ya, semoga saja kedepannya ini suasananya menjadi baik. Tapi kan PKPU yang draft perubahan itu kan harus dikonsultasikan dengan Komisi 2. Ini kita takutnya nanti kedepannya itu berpotensi untuk membuat suasana menjadi tidak cukup kondusif. Makanya bagaimana KPU mungkin kedepannya seperti apa yang diprediksi itu bisa disampaikan kepada kami atau Bawaslu dan sebagainya. Ini suasana batin yang sedang menghinggapi seluruh pengurus pada semua tingkatan. Karena kami di DPW sendiri kemarin ditelepon, ditanya-tanya ini bagaimana dan sebagainya. Itu. Yang kemudian mungkin ada sedikit pertanyaan sedikit saja kan. Ingin tahu saja bahwa karena dalam proses pemilu yang begini ketat, gitu, di dalam proses ini, dalam tahapan ini ada pergantian anggota KPU gitu. Itu seperti apa yang akan terjadi dengan penyelenggara ketika di tengah jalan ini dalam suasana yang terlalu padat itu berarti langsung diganti karena ada proses pergantian komisioner. Apakah ada informasi yang terkait dengan itu? Ya. Karena untuk mewujudkan suatu pemilu yang berkualitas itu setidak-tidaknya penyelenggara karena jelas-jelas adalah berpengalaman dan ada kesinambungan kerja yang baik. Dia tidak kata ada bapak-bapak semua diganti dan sebagainya. Itu bagaimana? Mungkin bisa diceritakan seri-seri saja. Terima kasih. Ini dari saya, mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan, kira-kira kita bisa. Kirim di bulir. Memberikan informasi sebagai yang begitu apa yang tadi disampaikan oleh Pak Lex berkaitan dengan ibu yang menurut informasi diturunkan di dapilnya Pak Lex. Kalau misalnya lo kan termasuk, nah ini ya kalau misalnya tadi punya versi itu ya biasanya kan setiap pihak pasti ya fokus pada dapil. Sekedar informasi Pak Alex, Partai Nasdem itulah partai nomor 5 dan juga partai kelima yang kami kunjungi pada saat penetapan partai politik pada saat tanggal 14 Desember tahun lalu. Mengapa kami lakukan? Ada sebuah proses baru yang sedang kita lakukan. Jikalau dulu partai politik itu ibaratnya peserta pemilu yang kita lepas betul di panggung, dia melakukan proses elektoralnya dengan cara metode masing-masing. Maka hari ini ada hal-hal yang memang dulu harus kami lakukan dengan pendekatan yang berbeda dalam konteks pencegahan secara baik, dan itu kami lakukan dalam bentuk pengawasan secara partisipatif. Mengapa? Karena partai politik punya basis politik, dia punya basis konstituen, dan mohon maaf, biasanya ada sumber masalah juga yang ditimbulkan oleh partai politik. Nah, sumber masalah itu juga bukan karena partai politik, tapi informasi yang mungkin juga refleksi buat kami sebagai penyelenggara pemilu kurang kami sampaikan kepada setiap peserta pemilu, sehingga proses yang kemudian kami lakukan kemarin dalam bentuk roadshow itu adalah juga memberikan informasi. Hal-hal yang kemudian Alex dari sempat sampaikan itu juga sudah ditanyakan oleh Asep dan juga oleh Pak Kasimirus, bahkan juga ada partai politik tertentu yang mungkin bakal calegnya sudah tahu nomor urutnya. Itu kan urusan Pak Kasim. Ya sobat kami dengar lah. Nah, selanjutnya di dalam beberapa proses selanjutnya, ya kalau kita kembali soal kampanye, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 7 khususnya di pasal 1 ayat 35, kampanye itu artinya proses
upaya untuk kemudian meyakinkan pemilih melalui penyampaian visi misi program kerja dan juga melalui unsur citra diri yang kumulatif. Hal tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Yos selaku Ketua KPU, itu berarti bahwa unsur-unsur yang kumulatif itu juga terskemakan secara baik misalnya dalam media-media yang hendak digunakan oleh partai politik. Saya selalu melihat itu sebagai sebuah bentuk alat peraga sosialisasi. Sehingga apakah kemudian salah atau keliru setiap partai politik melakukan proses sosialisasi? Tidak. Tapi juga harus dicermati secara baik dalam PKPU nomor 23 tahun 2018 maupun perubahannya di PKPU yang 33, khususnya di pasal 25, bahwa proses misalnya ketika partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu, maka dia bisa melakukan proses, tidak boleh melakukan kampanye, tapi bisa melakukan sosialisasi di internalnya, dan juga mengundang apabila ada rapat terbatas dengan pemberitahuan kepada KPU maupun kepada Bawaslu. Namun hal demikian kalau misalnya saat sekarang ada alat peraga yang dibuat oleh misalnya setiap pacar, saya juga belum bisa sebut pacar karena belum daftar. Nah, sehingga dari individu yang kemudian mungkin sebagian anggota partai tidak mensosialisasi dengan bunuh diri, selama unsurnya tidak kumulatif, contoh tidak ada penyampaian visi misi, tidak ada penyampaian hajatan pemilih, tidak ada unsur citra diri yang kumulatif, jadi itu juga sudah kami sampaikan di setiap partai politik. Contoh misalnya ada gambar partai Nasdem dan kemudian kan unsur citra diri termasuk juga dengan nomor urut. Apabila hanya ada tanda gambar, selalu dia tidak ada nomor urut partai politik. Nah, apakah itu kemudian juga benar juga tidak? Yang penting kemudian proses pemasangannya juga jangan dilakukan di tempat-tempat yang kemudian dilarang. Walaupun juga kemudian belum masuk ke dalam masa kampanye. Karena kampanye itu kampanye di luar jadwal tahapan kampanye dan kampanye di luar daripada proses tahapan. Itu yang tadi, kalau kumulatif unsur citra dirinya, sebagaimana diatur di dalam pasal 1 ayat yang ke-35 Undang-Undang Nomor 7. Nah, selama itu tidak ada, Bapak Ibu ya silakan berkreasi dengan proses sosialisasi. Silakan. Nah, terkait dengan yang terjadi di Alor, nanti akan saya komunikasi, saya coba cek. Nah, apakah kemudian hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman itu sudah dikoordinasikan? Karena jujur juga, kami juga dari sih kalau misalnya tugas kami Bawaslu itu tugasnya untuk kemudian melihat dan mengertikan alat peraga. Padahal tidak demikian. Sebab sebagai Karena itu kami ingin tahu mekanisme yang sama ini juga dilakukan oleh Nasdem, yaitu tolong cek masing-masing apakah namanya itu sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Karena urusan yang satu ini ribet di hari pemungutan suara. Sekarang mungkin belum, tapi Om Yusak pernah ingat kita di TDM. Yang kedua kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya penyerahan plakat maskot pemilu tahun 2024 kepada pimpinan partai politik oleh anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maskot Surah dan Sulu. Surah artinya suara rakyat, Sulu suara pemerintah. Ya baik, ini demikian acara telah selesai dan Mantap. Ya.
Saya didampingi oleh kakak kami menjadi kakak di DPD kakak Freddy Mui dan kakak Elas dari DPD Partai Nasdem Provinsi NTT. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, hari ini kami melakukan pendaftaran bakal calon legislatif yang akan diverifikasi oleh KPU dari langsung tampil untuk DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan kami bersyukur karena berkas kami dinyatakan diterima untuk diverifikasi dibantu oleh KPU Provinsi. Mungkin itu saja penyampaiannya. Karena sudah lihat ada yang mau ditanyakan. Target kursi untuk Nasdem sendiri? Kalau kami itu untuk seluruh dapil di Provinsi NTT dari 93 dapil untuk DPRD Kabupaten Kota, 8 dapil untuk DPRD Provinsi, dan 2 dapil untuk DPR RI. Kalau untuk target kami untuk seluruh dapil itu kami meraih suara terbanyak dan menjadi pemegang palu tentu saja. Untuk DPRD Provinsi sekarang ini kan kami di posisi wakil ketua 2 ya. Kami menargetkan untuk menjadi ketua DPRD Provinsi NTT juga di Kabupaten Kota. Ya. Kalau target perolehan kursinya itu target kami itu 15 kursi. Untuk mendatang di 8 dapil. Instalasi politik besar dicalonkan hanya pemilihan di sini. Saya rasa tidak. Jadi sekarang ini isu menguat itu kan pemilihan legislatif, pencalekan. Jadi elektabilitas itu dipengaruhi oleh popularitas partai politik maupun ketokohan dari figur-figur yang kami jagokan dalam bakal calon legislatif yang akan diverifikasi menjadi calon legislatif. Jadi kami yakini bahwa rekrutmen politik kami itu telah menghasilkan figur-figur kader-kader yang mampu kami pertaruhkan untuk menjadi pemenang dalam mengejar target yang sudah kami canangkan. Ya. Kuota perempuan berapa persen? Kuota perempuan untuk sementara seperti yang tadi dijelaskan di dalam itu bahwa 30%. 30%. Dan memang memenuhi syarat, karena kalau tidak memenuhi 30% tadi tidak diterima. Karena ini partai Nasdem ini partai yang keempat, tapi sebagai partai keempat, kemudian partai yang keempat partai di PDIP, apa yang mau disampaikan ke masyarakat? Ya, kalau kami ini selalu kita mensosialisasikan jadilah pemilih cerdas, gitu ya. Pemilih yang melihat partai politik itu dari platform ideologi yang ditawarkan, program-program yang ditawarkan. Terus apa yang sudah diperbuat oleh kader-kader kita, baik itu di parlemen, baik itu di tingkat kepala daerah maupun di level nasional. Dan jadi pemilih cerdas. Dan kami harapkan ketika mereka masuk ke bilik suara pada tanggal 14 Februari nanti itu, partai Nasdem dilihat dari sisi-sisi positif yang sudah dilakukan dan program yang terkait dengan tema besar adat ini apa yang oh, yang kami ingin sampaikan itu adalah keberagaman. Kita NTT ini kan provinsi yang plural, tapi kita satu, kita mau tunjukkan bahwa keberagaman itu indah. Partai Nasdem itu menjunjung selalu berada di tengah keberagaman dan selalu menjaga yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda dengan besar. Kenapa? Jumlah pecaleg kenapa memilih tanggal 11 Partai Nasdem sebenarnya kemarin? Ternyata tidak sudah diterima. Jumlah pecaleg Jumlah pecaleg kan sesuai dengan jumlah di dapil dan jumlah kursi kan 65. Jadi pecaleg yang didaftarkan juga 65. Satu provinsi jadi dengan 8 dapil. Oke, terkait pilkada 2024 mendatang, apakah Nasdem kembali menyiapkan Pak Victor sebagai gubernur atau? Iya, jadi karena pilkada itu sangat bergantung pada hasil pemilihan legislatif. Ya, kita belum mendiskusikan lebih dalam tentang bakal calon kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur maupun bupati dan wali kota. Karena fokus kita adalah memenangkan dulu pemilihan legislatif untuk menyiapkan pintu, ya, menyiapkan pintu. Kita ambil contoh untuk pintu satu untuk pencalonan pasangan calon gubernur itu adalah 13 kursi. Partai Nasdem ingin menyiapkan pintunya dulu, baru kita menetapkan figur.
Ya. Terkait Bagus, Pak, ya. terkait konstelasi nasional, kepemimpinan nasional, apakah Nasdem masih berpihak pada calon presiden Pak Anies Baswedan? Kalau untuk pencalonan kami masih konsisten. Sampai dengan sekarang Partai Nasdem masih tetap konsisten mengawal sampai membangun koalisi, membangun komunikasi dengan partai-partai koalisi untuk pada saatnya itu akan mendeklarasikan pasangan calon presiden. Tetap kami tetap mengusung Anies Baswedan selaku calon presiden. Jadi Pak Sek, hari ini kami lihat Partai Nasdem mendaftar di KPU itu seperti anak ayam kehilangan induk, di mana ketua partai apa sedang dikudeta atau seperti apa? Ini bukan pengalaman kita. Serius. Itu lagi tidak enak banget. Kemarin datang dari TPU datang, kemarin siang ada kecapean. Serius. Jadi bukan sekarang lagi istirahat kan? Iya. Bukan rekayasa Pak ya? Tidak. Rekayasa apa? Tidak. Memang itu kami serius. Pak Victor kalau posisinya dalam karena caleg DPRD karena pusat karena Pak Victor sempat menyatakan di media bahwa akan maju sebagai caleg. Apakah dalam pendaftaran beliau juga di DPP hari ini kan serentak seluruh Indonesia. Jadi untuk caleg DPRD beliau adalah salah satu caleg yang didaftarkan di KPU pusat oleh DPP. Berarti beliau mengundurkan diri. Kalau di dalam salah satu syaratnya itu kan salah satu syarat administrasinya memang harus ada persyaratan itu. Tetapi kan akan diverifikasi dan kita ketahui bahwa masa jabatan gubernur itu kan terakhir tanggal 5 September. Sementara batas waktu pengajuan surat pengunduran diri seorang kepala daerah, TNI Polri dan sebagainya itu kan tanggal 2 November kan. Artinya bahwa secara administrasi regulasinya beliau kan tanggal 5 September sudah tidak lagi menjabat gubernur. Artinya bahwa aman secara administrasi karena tanggal paling lambat tanggal 2 November itu sudah harus memasukkan SK pensiun. Pada saat itu beliau sudah tidak lagi. Karena kalau KKI langsung sebagai kader Nasdem. Karena kemarin banyak sekali kelompok anak-anak milenial yang dan saya sebagai pribadi dan juga sampai saat ini masih menjabat 2 tahun juga bersyukur karena Partai Nasdem memberi saya ruang untuk bisa masuk ke medan laga politik. Itu saja dukungan rekan-rekan pers. Amin. Ini paling banyak mungkin saya tambah sedikit. Kebetulan saya dari Dapil NTT 4 Manggarai Raya. Jadi kami adalah 10 kursi seluruhnya. Dan hari ini sudah terdaftar secara resmi di KPD Provinsi untuk seluruh caleg dari Dapil NTT 4. Dan kuota perempuan juga 30%. Apapun resikonya besok terjadi perubahan regulasi, khusus Dapil NTT 4 tidak bermasalah. Karena dari kursi itu adalah 30% perempuan. Jadi kita tidak masuk di pembulatan ke atas maupun pembulatan ke bawah. Jadi khusus untuk dapil yang jumlahnya 10, kalaupun ada perubahan regulasi besok itu tidak bermasalah. Ya. Jadi itu sudah yang saya sampaikan. Terima kasih untuk semua. Ada informasi bahwa Firly Mui nanti akan di sebagai bakal calon partai. Tergantung doanya teman-teman. Jadi sebagai kader harus siap kapanpun dimanapun selalu siap ya. Jadi biarlah waktu yang akan menjawab semuanya. Nomor sama 2, 3. Karena nomor 5 ya. 1, 2. Jangan kata sinyal itu. Ya.